Inilah kisah pria miskin tukang pikul air, yang doanya mengguncang istana. Di sebuah negeri yang panas dan keras, hiduplah seorang pria miskin. Setiap hari ia memikul air, berjalan dari rumah ke rumah, menjual setetes demi setetes untuk bertahan hidup. Tak ada yang mengenalnya, tak ada yang memujinya. Kadang hinaan justru lebih sering ia terima daripada senyuman. Saat malam tiba, ketika seluruh negeri terlelap, pria ini pulang dengan tubuh letih. Namun sebelum tidur, ia selalu mengangkat tangannya. Di sudut rumahnya yang sunyi, ia berdoa pelan, tanpa suara, tanpa saksi, tanpa ingin dipuji siapapun. Hari demi hari berlalu, hingga suatu saat, negeri itu dilanda kekeringan yang parah. Sumur-sumur mengering, sungai berubah menjadi tanah retak, rakyat kelaparan dan kehausan. Sang raja memanggil menteri-menterinya, tabib dipanggil, ahli nujum dimintai petunjuk. Namun semua menyerah, tak satu pun mampu menghentikan bencana ini. Malam itu, sang raja tertidur dengan hati gelisah. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia melihat seorang pria miskin, pemikul air, berwajah cerah, berjalan tenang di tengah negeri yang kering. Saat sang raja terbangun, ia segera memerintahkan pasukannya untuk mencari pria pemikul air itu. Pasukan menyusuri jalan-jalan, pasar dan perkampungan. Mereka kesulitan menemukannya. Hingga setelah beberapa waktu, pria itu ditemukan di sebuah gang sempit, masih memikul air seperti hari-hari biasa. Ia dibawa menghadap raja. Pria miskin itu gemetar. Ia takut dihina, takut disiksa, takut dituduh atas bencana negeri. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sang raja memintanya berdoa, memohon kepada Allah agar hujan segera diturunkan. Pria pemikul air itu pun mengangkat tangannya. Ia menangis dalam doanya, meminta ampun atas dosa-dosa mereka, mengakui kelemahan manusia di hadapan Allah. Tak lama setelah doanya dipanjatkan, langit pun menggelap. Hujan turun membasahi negeri yang lama kering. Hujan turun semakin deras, membasahi istana dan seluruh negeri. Rakyat keluar dari rumah-rumah mereka, menangis, bersujud di tanah yang basah. Di dalam istana, sang raja pun tersungkur. Ia menangis sambil bersujud, berterima kasih atas rahmat yang telah Allah limpahkan. Saat itulah semua orang sadar. Yang mengguncang istana bukanlah singgasana, bukan kekuasaan, bukan harta, bukan jabatan. Akan tetapi, yang mengguncang istana adalah doa orang yang tulus dan ikhlas.